Bab 1884. Menjarah cairan spiritual. Di luar sana, Tan Lin dan yang lainnya selalu melakukan kejahatan demi kejahatan. Partai Jihuo bukanlah sekte yang berada di jalan yang benar, sehingga mereka juga menutup sebelah mata terhadap hal ini. Bahkan Tan Lin yang pernah melenyapkan sebuah sekte tingkat rendah, mereka juga tidak peduli. Tapi Tan Lin mulai keterlaluan pada akhirnya. Mereka bahkan seolah menginjak partai Jihuo yang membuat Huo Zong kesal dan akhirnya dihukum dan dilemparkan ke gunung suci tertinggi abadi, diasingkan untuk menebus kesalahannya. Tan Lin telah menderita di sini selama ribuan tahun. Bahkan lebih baik mati daripada di sini. Dan tadi mereka baru saja seperti melihat secercah sinar kebebasan dan berencana untuk pergi dari sini, kemudian pergi keluar sana untuk melampiaskan dan membantai beberapa sekte, lalu mencari gadis yang polos untuk bersenang-senang. Tapi, patung warisan itu malah dirampas. Jika karena kejadian ini, mereka akan diasingkan di sini selamanya, maka berakhirlah hidup mereka. Bagaimana bisa menikmati hidup ini lagi? Karena itu, 6 orang ini menggila. Bang bang bang. Beberapa kultivator ini melakukan serangan sengit, dan sederet reiki yang sepertinya tidak berharga diserang habis-habisan ke arah Eric Kin. Namun, kaki Eric Kin yang menginjak langkah api langit, bisa menghindar dari kiri ke kanan, selincah belut, tak satu pun ilmu sihir itu mengenainya. Berdebah seperti kalian ini, perhatikan arahnya, jangan sampai mengenai patung itu. Setelah melihat ini, Tan Lin juga cemas dan berteriak pada kelima orang itu. Hantu juga tahu bahwa patung itu tidak cukup kuat untuk menahan serangan penuh dari fase transendensi. Jika orangnya terbunuh, patung itu juga akan hancur, dan semuanya akan sia-sia. Lebih pintar sedikit, kalian berpencar dan mengepung orang itu. Kita lebih mengenal tempat ini, inilah keuntungan kita. Di antara mereka 6, Tan Lin yang paling tenang. Meskipun dia sangat kesal, tatapannya juga tajam, dia mampu menyusun rencana dan memberi perintah kepada 5 orang itu. 5 orang juga beraksi dan berpencar ke kedua sisi. Tan Lin benar, Eric Kin tidak mengenal tempat ini. Ia hanya mengikuti kultivator berpakaian hitam itu sampai ke lapangan, sedangkan tempat lain ia belum sempat menjelajahinya. Oleh karena itu, sambil terbang, Eric Kin menemui halangan yang tidak dapat dilewati dan hanya bisa membuat jalan memutar. Yang terpenting adalah mencegah agar patung di tangannya tidak hancur. Entah apakah karena sekte suci abadi, benda ini tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Saat mengambilnya, Eric Kin pun sudah bisa merasakannya. Dengan reikinya yang menarik sebuah patung setinggi orang, itu tentu mempengaruhi kecepatan Eric Kin. Bang! Dan tepat saat Eric Kin sedang terbang, sesosok tiba-tiba keluar dari formasi di sebelah kirinya, dan meraih patung di tangannya. Menghadapi serangan itu, mata Eric Kin menyipit, mengaktifkan transisi alam semesta, dan langsung lolos dari kultivator itu, lalu kemudian sebuah reiki meledak. Jurus telapak kaisar langsung dihantam ke dada orang tersebut, dan langsung menjatuhkannya. Tidak heran mereka tidak menggunakan ilmu sihir, sepertinya mereka sangat peduli dengan patung ini. Mungkin ini bukan warisan yang sederhana. Meskipun tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat warisan yang utuh, tapi Eric Kin juga bisa menebaknya karena sikap hati-hati orang-orang ini terhadap patung itu. Namun, perilaku pria itu juga mengingatkan Eric Kin. Orang-orang ini, tampaknya bukan segampang itu bisa memasuki rumah tetua ini. Mereka juga bisa mengontrol formasi di sini. Melihat ini, dia harus waspada terhadap serangan mereka. Memikirkan hal ini, Eric Kin langsung membuka Dark Eye. Kedua matanya ini, mata kiri tampak normal, tetapi mata kanannya gelap. Mata kiri bisa melihat semua benda yang ada di depannya, sedangkan mata kanannya bisa mengamati aliran aura.
Di depan Erikin, semuanya tampak seperti aliran aura yang berputar pada saat ini. Dengan kombinasi dua matanya ini, Erikin dapat membedakan segala sesuatu di depannya dari warna dan aliran aura. Dengan menyampingkan tubuhnya, sekali lagi ia berhasil menghindari serangan kultivator yang keluar dari formasi. Dan di saat menghindar, mata Erikin menyapu sekitar, lalu tiba-tiba menyadari bahwa hanya beberapa ratus meter di sisi kanannya, tampak sekumpulan Reiki yang banyak. Walaupun kecil, tetapi ada banyak fluktuasi di dalamnya. Di bawah Dark Eye, tampak Reiki penuh dengan warna ungu tua, warna yang langka yang pernah dilihat Erikin. Selain itu, Reiki ini terkonsentrasi di bawah tanah, dan ada sedikit seperti gerakan air. Apakah itu kolam Reiki? Kolam Reiki yang besar. Jantung Erikin melonjak kencang. Rumah tetua ini sangat terpelihara, bahkan patung warisan saja tidak rusak sedikit pun, dan masih ada harta lain yang masih bisa berfungsi yang tidak biasa. Kalau benar begitu, maka cairan spiritual di sini pasti sangat banyak. Pergi dan lihatlah, tempat apa itu? Sepanjang hidup seorang kultivator, mungkin ini satu-satunya kesempatan dapat memasuki gunung suci dalam hidupnya. Menemukan harta karun berharga seperti ini tentu tidak akan dilewatkan begitu saja. Bahkan dia yang sedang dikejar oleh Tanlin dan yang lainnya, Erikin tetap mengubah arahnya dan terbang langsung menuju tempat Reiki yang banyak itu. Sialan, kenapa orang ini menuju ke arah kolam suci? Tanlin dan beberapa orang itu mengikuti dari belakang, sedikit bingung dan cemas. Mereka mengejarnya dari tadi, dengan mata mereka tertuju pada patung itu. Sekarang dia tiba-tiba menyadari Erikin tiba-tiba berbalik dan sepertinya memiliki tujuan lain. Bukankah lokasi yang dituju orang ini adalah tempat yang paling berharga di rumah ini? Kolam suci, tempat yang belum pernah tersentuh oleh orang-orang dan telah terkumpul selama ribuan tahun. Apakah orang ini masih ingin berbuat sesuatu pada kolam suci? Tapi bagaimana orang ini bisa menemukan kolam suci? Tanlin menggertakkan giginya, hampir berdarah karena gigitannya. Tempat ini, awalnya disediakan untuk Huorong agar setelah mewarisi warisan itu bisa menggunakannya untuk memulihkan diri. Tentu tidak boleh dinodai oleh orang ini. Dengan suara menerobos udara, 7 orang itu terus menggeliat melewati bangunan di depan mereka. Tanlin mati-matian berusaha menghentikan Erikin, setidaknya membuatnya mengubah arah. Tetapi Erikin memiliki begitu banyak cara bertahan, ditambah dengan keterampilan tubuhnya yang luar biasa. Tanlin tidak berani menyerang terlalu keras, akibatnya serangan mereka bahkan tidak mencapai Erikin. Benar saja, ini adalah kolam Reiki yang sangat besar. Saat terbang di koridor yang panjang, Erikin tiba-tiba merasa di depan tiba-tiba menjadi lebih terang, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Tampak seperti ada kolam di taman, dikelilingi oleh berbagai pohon hijau, rumput ajaib, dan bunga merah yang bermekaran dengan subur. Begitu memasukinya, ada aura Reiki yang menyegarkan mengalir di wajahnya, sangat menyegarkan. Namun hal yang paling menarik perhatiannya adalah kolam besar di tengah taman. Kolam itu berkilauan dan bergelombang, setiap tetes yang mengalir di dalamnya bukanlah air biasa, melainkan cairan spiritual. Ya Tuhan! Begitu banyak cairan spiritual, kalau ditempatkan di luar, itu akan cukup untuk sebuah sekte besar selama 1 tahun penuh. Iblis Fu juga menyemburkan energi dingin, sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa ada lebih dari ratusan kultivator fase transendensi dan ribuan murid di sekte seperti Istana Es Arktik. Reiki yang dihabiskan semua murid itu selama setahun bisa menunjukkan betapa menakjubkannya kolam spiritual ini. Cairan spiritualnya tidak keruh dan lebih ringan dari air biasa. Selain menggunakan cara khusus untuk mengekstraksi cairan spiritual dari dasar kolam, tidak mungkin cairan spiritual bisa sebanyak ini, kata Erikin.
Bersambung.